Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel Diskusi Hukum. Di video kali ini saya akan membahas tema tentang menyusun eksepsi dan jawaban oleh tergugat. Tentu ini dalam perkara perdata ya. Oke, selamat mengikuti penjelasan dari kami. Perlu diperhatikan langkah awal sebelum menyusun surat jawaban, yaitu yang pertama, memahami terlebih dahulu pokok permasalahan dari surat gugatan. Jadi kita pelajari bagaimana surat gugatan itu dan kira-kira apa duduk permasalahannya. Apakah itu gugatan melawan prestasi atau perbuatan melawan hukum, atau bahkan sebenarnya ini adalah perkara pidana. Ya, jadi kita harus melihat surat gugatan itu bagaimana. Selanjutnya yang kedua adalah kita menyiapkan alternatif penyelesaian melalui mediasi di pengadilan. Kenapa? Karena semua perkara perdata yang masuk ke pengadilan diusahakan untuk proses mediasi. Jadi kita harus menyusun bagaimana mediasi di pengadilan atau menawarkan solusi perdamaian di pengadilan. Baru disusun surat jawaban itu setelah proses mediasi tidak berhasil. Kalau tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dan di situ kita ada hak untuk mengajukan surat jawaban. Perlu diketahui bahwa mengajukan jawaban adalah hak tergugat. Bisa dilihat di pasal 121 ayat 2 HIR. Di sini tidak ada kewajiban tergugat untuk mengajukan jawaban. Dan jika tidak mengajukan jawaban, maka dianggap tidak menggunakan hak untuk mempertahankan atau membela kepentingannya. Pemberian kesempatan mengajukan jawaban ini adalah bentuk dari azas audi ad aeternam pactum, di mana hakim sebelum menjatuhkan putusan harus mendengar keterangan kedua belah pihak. Beginilah struktur surat jawaban tergugat. Yang pertama, di situ disebutkan tempat dan tanggal surat dibuat. Disebut juga di situ ada perihal surat. Mengenai perihal surat ini juga ada yang menyebut langsung di atas surat langsung menyebutkan di situ sebagai jawaban dalam perkara nomor berapa. Yang kedua, bahwa di situ disebutkan ditujukan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara. Dan yang ketiga, menyebut identitas pihak tergugat. Di situ disebutkan jika ada kuasa hukum. Selanjutnya di situ ada eksepsi, ini terhadap bantahan ya. Yang kelima adalah dalam pokok perkara, ini tanggapan mengenai pokok perkara. Yang keenam terkait dengan gugatan rekonvensi atau tuntutan balik, ini jika ada juga. Dan yang ketujuh adalah tuntutan tergugat, dan kedelapan adalah tanda tangan pihak. Apa itu eksepsi? Eksepsi adalah keberatan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan. Apakah gugatan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, sehingga gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima atau niet onafhankelijk verklaard. Tujuan pokok dari mengajukan eksepsi yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa pokok perkara. Jadi di situ pemeriksaan diselesaikan tanpa hakim memeriksa pokok perkara. Jenis eksepsi yaitu saya menggolongkan ada 3 ya. Yang pertama, eksepsi mengenai kewenangan, yaitu meliputi eksepsi kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Yang kedua, eksepsi di luar kewenangan atau kewenangan pengadilan. Dan yang ketiga adalah eksepsi di luar hukum material. Eksepsi kewenangan absolut. Ini pengadilan tidak berwenang mengadili perkara yang bersangkutan, tetapi lingkungan atau pengadilan lain yang berwenang mengadilinya. Maksudnya begini, ini di Indonesia ada 4 lingkungan peradilan. Kita ambil contoh terkait sengketa waris. Diajukan ke pengadilan negeri. Pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara sengketa waris ini, tetapi pengadilan agamalah yang berwenang mengadili sengketa tersebut. Ini salah satu contohnya ya. Yang kedua, bahwa eksepsi mengenai kewenangan absolut ini
dapat diajukan selama proses pemeriksaan berlangsung, yaitu sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan. Silahkan dilihat di pasal 134 HIR. Dan hakim secara ex officio dapat menyatakan diri tidak wenang. Jadi hakim tidak berwenang mengadili perkara tersebut. Lihat di pasal 132 RV. Selanjutnya terkait eksepsi kewenangan relatif. Di sini diajukan pada saat sidang pertama atau bersama dengan surat jawaban, yaitu diatur dalam pasal 118 HIR dan 99 RV, yaitu meliputi jenisnya. Yang pertama, actor sequitur forum re, yaitu berkaitan dengan prinsip domisili tergugat, yaitu diajukan di tempat tinggal tergugat. Jika di situ pihaknya banyak, jadi dengan hak opsi pilihan salah satu, yaitu di salah satu pihak tergugat. Dan di sini ada tanpa opsi, yaitu jika ada pihaknya debitur dan penjamin, maka gugatan diajukan di tempat debitur. Yang kedua, yaitu forum resita. Di sini gugatan diajukan di tempat objek sengketa dengan hak opsi. Jika di situ objek sengketanya banyak, maka bisa dipilih salah satu saja, yaitu di salah satu tempat objek sengketa. Yang ketiga, di situ ditentukan para pihak dalam perjanjian. Jadi pihak tersebut sudah menentukan secara tersendiri di mana pengadilan yang akan memeriksa apabila terjadi sengketa. Dan yang keempat, di tempat tinggal penggugat. Ini terjadi jika tergugat tidak diketahui alamatnya. Eksepsi di luar kewenangan, yaitu di kesempatan ini saya akan membahas 4 hal. Yang pertama, yaitu eksepsi surat kuasa penggugat tidak sah, karena surat kuasa tidak memenuhi syarat sebagaimana pasal 123 ayat 1 HIR atau putusan MA nomor 1712K/PDT/1984 dan SEMA nomor 1 tahun 1971 serta SEMA nomor 6 tahun 2013. Yang kedua, yaitu error in persona, yaitu meliputi bahwa penggugat tidak punya hak untuk mengajukan surat gugatan. Yang kedua, yaitu gugatan kurang pihak. Jadi tergugatnya beranggapan masih ada pihak lain yang bisa menjadi pihak tergugat dalam perkara ini, atau salah pihak yang digugat. Maksudnya bahwa tergugat seharusnya bukan orang yang digugat dalam perkara ini. Yang ketiga, yaitu nebis in idem. Artinya apa? Pokok perkara yang diajukan sudah pernah diputus pengadilan, jadi tidak ada pemeriksaan untuk kedua kali dalam perkara yang sama. Yang keempat, yaitu obscure libel, yaitu tidak jelas gugatannya. Di situ dia tidak jelas dan gugatan, contohnya antara dia mencampur adukan antara perkara manifestasi dan perbuatan melawan hukum. Tidak jelas objek sengketanya. Jika itu objek sengketanya tanah, dia tidak bisa menggambarkan di situ di mana batas-batasnya, luasnya, letaknya, dia tidak bisa menggambarkan. Petitum dan posita tidak sejalan. Nah, di sini antara yang didalilkan dalam posita dan petitum juga tidak jalan. Kalau di positanya itu berkaitan masalah manifestasi, tapi di petitumnya melakukan perbuatan melawan hukum, ini tidak sejalan. Dan petitum tidak jelas. Jadi apa yang diminta oleh penggugat dalam petitum itu tidak jelas. Eksepsi di luar hukum material. Yang pertama, yaitu eksepsi dilatur. Yaitu maksudnya di sini dia mengajukan keberatan di mana perkara seharusnya belum dapat diperiksa karena masih prematur. Hal ini bisa terjadi karena jangka waktu sudah diperjanjikan salah satunya, atau adanya suatu penundaan perjanjian. Contoh yang lain yaitu bahwa di sini minta pembagian harta warisan, padahal di situ si pewaris yang dituntut belum meninggal dunia. Yang kedua, eksepsi peremptor. Di sini adalah perkara tidak dapat diperiksa karena sudah kadaluarsa. Pada prinsipnya, jawaban dapat diajukan secara lisan atau tertulis. Untuk jawaban lisan ini diberikan kepada mereka pihak tergugat yang tidak mengetahui baca tulis, dan di situ dia tidak memberikan kuasa
kepada pihak lain, baik itu kuasa insidentil atau advokat, dan dia menghadap sendiri dan dia mengajukan jawaban, yaitu secara lisan, yang mana keterangan di persidangan akan ditulis oleh panitera pengganti dan dicantumkan dalam berita acara persidangan. Sedangkan untuk jawaban yang tertulis, yaitu di sini yang kita bahas kali ini ya, yaitu bantahan atau sangkalan dalam surat jawaban disampaikan bersama-sama dengan pengajuan eksepsi. Yaitu ya, jawaban, dan jika ada eksepsi maka dibersamakan bersamaan dengan surat jawaban ya. Ini. Dalam penyusunannya, lebih baik surat jawaban disampaikan secara sistematis, yaitu dimulai yang pertama dari eksepsi, baru membahas bantahan, sangkalan yang ditujukan kepada pokok perkara. Isi surat jawaban dari tergugat, yaitu yang kita bahas ya. Yang pertama, yaitu dalil tergugat dalam surat jawabannya disampaikan beserta alasan yang rasional dan objektif. Jadi bisa masuk rasional ini bisa diterima oleh akal, dan objektif di sini bisa dibuktikan nanti di persidangan. Dan tentunya pembuktiannya dengan alat bukti yang sah ya. Selanjutnya, dalam surat jawaban ini berisi pengakuan tergugat dari dalil penggugat yang dibenarkan dan atau yang dibantah harus diuraikan dengan tegas dan jelas. Maksudnya apa? Di sini mana yang dalil penggugat dalam surat gugatan ini dibenarkan, itu diakui dengan tegas, dan mana yang dibantah juga harus diakui juga dalam surat jawaban secara tegas. Bantahan untuk menyampaikan kebenaran fakta dari dalil gugatan, dan juga dasar hukum yang ditujukan untuk melumpuhkan dalil dan pembuktian dari penggugat. Jadi ingat, dalam surat jawaban ini juga menyampaikan kebenaran fakta, karena terkadang penggugat hanya dari satu sisi ya, kita memunculkan fakta baru, ini loh yang sebenarnya, dan juga dasar hukum. Jadi tidak hanya mengutip satu pasal, tapi di situ kita juga kasih pasal yang lain terkait dengan sengketa itu. Nah, tujuannya apa dari penyampaian dalil dan maupun dasar hukum ini? Untuk melumpuhkan dalil dari penggugat di dalam proses pembuktian nanti, sehingga di situ hakim akan menolak dari dalil-dalil penggugat. Nah, di sini tidak melakukan pengakuan atau bantahan atau diserahkan penilaian pada hakim. Ini bisa jadi juga begitu. Dalam surat jawaban ini tergugat tidak mengadakan pengakuan ataupun bantahan. Intinya semua diserahkan pada majelis hakim. Ini juga bisa isi seperti itu. Dan yang jelas dalam surat gugatan, jika ada gugatan rekonvensi disatukan di dalam surat jawaban. Gugatan rekonvensi atau gugat balik, yaitu gugatan yang diajukan oleh tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan oleh penggugat. Silahkan dilihat di pasal 132A HIR, di mana di situ gugatan rekonvensi ini diajukan pada saat bersamaan dengan mengajukan jawaban. Jadi tidak boleh diajukan pada saat mengajukan upaya hukum. Tuntutan dari tergugat, ya ini di bagian akhir sebelum tanda tangan para pihak, di sini ada tuntutan dari tergugat, yaitu isinya kesimpulan dari surat jawaban penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut. Yang pertama, tanggapan tergugat atas surat gugatan penggugat. Contohnya, minta gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau gugatan ditolak untuk seluruhnya. Nah, ini salah satu contoh kesimpulannya ya. Termasuk di situ jika ada rekonvensi berarti tuntutan balik tergugat kepada pihak penggugat. Baik, jika Anda ingin mendapatkan contoh belangko surat jawaban, bisa di-download dengan link sebagai berikut atau lihat di bagian deskripsi di video channel ini ya. Berikut ini linknya, silahkan bisa di-copy, bisa dilihat atau diketik ulang atau dari deskripsi video ini. Untuk
belangkonya silahkan diisi dengan sesuaikan dengan kepentingan saudara. Di video hari ini saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda suka dan merasa ada manfaat video ini, silahkan like dan share video ini. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng dan subscribe channel kami. Anda akan mendapatkan pemberitahuan dari video kami selanjutnya. Sampai bertemu di video kami yang akan datang.